Di pasal 1337 yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah tidak halal jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Ketika kita membaca kontrak, itu sama kita membaca kalimat dan membaca kata. Tapi membaca kalimat dan kata itu tidak kemudian kita membaca seperti kita membaca pesan tulisan biasa. Tapi lebih kepada bahwa ketika bicara kontrak itu ada konsekuensinya. Beda halnya ketika kita membaca dan menulis, memberikan kata atau menuliskan sebuah kalimat di kertas itu tidak memiliki konsekuensi hukum. Tapi ketika bicara kontrak, maka bahasa yang muncul di dalam kontrak itu dan redaksi yang muncul di dalam kontrak itu harus bisa tegak di depan pengadilan. Artinya apa? Bahwa di dalam kontrak kita tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ini memiliki konsekuensi hukum yang akan nantinya berakibat juga dengan hukum itu sendiri. Sebentar. Ya Pak, di Google Meet juga ada Pak. Ya? Di Google Meet juga ada Pak. Iya. Saya loncat-loncat karena ada hal yang sebenarnya saya juga nggak perlu pakai itu juga. Saya pikir karena mengganggu juga itu masalahnya. Ya, baik Pak. Jadi ketika bicara KUH Perdata di dalam pasal 1313 itu menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Unsur-unsur yang sama dalam perjanjian dan kontrak mengikat kedua belah pihak. Ada hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi, ada akibat hukum. Ketika bicara akibat hukum, adanya wan prestasi. Saya dulu juga pada saat zaman kuliah tuh bicara wan prestasi, saya pikir ikut prestasi juga gitu. Apa istilah-istilah seperti ini gitu. Nah, cuman hal seperti ini diumpamakan bahwa ketika bicara prestasi itu adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginan dari dua belah pihak. Ketika bicara wan prestasi berarti ada sesuatu yang berakibat hukum di mana di salah satu pihak itu dirugikan di dalam perjalanan kontrak itu sendiri. Di pasal 1337 yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah tidak halal jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kontrak itu sudah diatur secara jelas dan rigid di dalam ketentuan umum hukum perdata, ketentuan undang-undang hukum perdata. Jadi dalam hal ini ketika teman-teman bicara berkaitan dengan kontrak atau nanti teman-teman berminat untuk menjadi seorang lawyer gitu, maka teman-teman harus bisa menerjemahkan apa sebetulnya keinginan dari prinsipal yang harus dituangkan di dalam kontrak berdasarkan keinginan daripada prinsipal itu sendiri. Jadi dengan kata lain, kita sebagai orang hukum itu harus bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginan di dalam satu bentuk keinginan seseorang yang
bukan atau non hukum, lulusan yang bukan lulusan hukum itu bisa melibatkan kita, entah itu kita dimintakan tolong atau kita sebagai advokat atau ahlinya gitu, untuk kemudian dibuatkan kontrak tersebut sesuai dengan redaksi dan bahasa hukum yang patut bisa dipertanggungjawabkan dan tegak di depan pengadilan. Jadi orang yang nggak bisa buat kontrak atau redaksi hukum yang baik, saya pikir jangan coba-coba, karena ada konsekuensi hukum yang kemudian nanti harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Di dalam perjanjian kontrak yang terjadi terhadap kredit itu, saya pun terus terang belum pernah baca secara jelas terkait dengan perjanjian-perjanjian apa saja yang kemudian bisa memberanikan diri si pihak leasing itu berbuat nekat gitu. Karena banyak hal yang memang kita pada saat kita ngambil kendaraan itu, banyak hal yang harus kita baca dan harus kita tanda tangani gitu. Kadang kan kita karena saking senangnya kita tanda tangan selesai gitu kan. Yang penting kendaraan sudah ada di rumah supaya cepat gitu kondisinya. Nah, terkadang ada beberapa leasing yang menyelipkan berkaitan dengan ketika terjadi ketika terjadi sesuatu di dalam perjalanan kredit itu, kemudian dia tidak melakukan pembayaran, maka pihak leasing itu dapat mengambil kendaraan tersebut manapun gitu. Nah, itulah yang kemudian pihak leasing itu berani untuk melibatkan pihak lain. Dalam hal ini adalah kartel atau martel, tuh saya juga bingung tuh. Iya, kayak itu kayak apa? Ya, itulah. Iya. Mata elang itu. Ya, mata elang. Mata elang lah, kalau di Cilegon itu si kobra lah, saya juga bingung. Iya, betul. Nah, hal-hal yang seperti itu sebetulnya kadang kita tidak sadari kita menandatangani hal yang sifatnya itu urgent dan substansi di dalam perikatan perjanjian dalam hal kredit motor itu tadi. Jadi makanya pertanyaannya apakah itu bisa ditindak secara hukum atau tidak, saya akan melihat dulu di dalam perjanjian kontrak itu, apakah dalam hal ini saudara menandatangani di dalam perjanjian itu bahwa ketika ada tunggakan terus kemudian motor atau kendaraan itu bisa diambil dalam perjalanan seperti apa. Nah, kalau misalnya memang itu ditandatangani secara tidak sadar, maka dia sah untuk melakukan pengambilan kendaraan tersebut. Karena sudah terjadi one prestasi gitu. One prestasi, oke. Ya. Tapi ketika itu tidak ditandatangani dan kemudian secara arogan dia ngambil di jalan segala macam bla 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 bla, pada akhirnya kita dirugikan dan malah kita luka, adanya penganiayaan dan lain sebagainya. Nah, ranah perdata itu bisa masuk ke dalam ranah pidana. Gitu. Tarik saja ke ranah pidana untuk melakukan pelaporan atau berikan somasi kepada pihak leasing gitu. Untuk